sendiri suka sama dunia news anchor, jurnalistik, khususnya news anchor ini tuh dari zaman aku SMP sih, kelas 2 SMP gitu. Ya, alhamdulillahnya saat itu for the first time memang tuh juara 1 waktu keren, itu. keren. Aku ngeliput di Suriken. Ya. Soto Tempat kuning, kulineran. soto kuning Pak Yusuf. Itu terkenal banget. Yes, Kak, itu Iya, viral. iya. Aku pulang sekolah, Iya. aku ngeliput itu sama teman aku, masih pakai baju seragam, dan cuman bermodalkan handphone, apa ya, handphone dia tuh waktu itu masih iPhone berapa gitu, masih yang kayak jadul lah, namanya juga zaman dulu ya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Jurnalistik dan Kumasan UT Bogor. Di segmen favorit kita, Girls Talk, tempat ngobrol santai, tapi isinya tetap berbobot dan juga inspiratif. Di episode kali ini, kita bakal ngobrolin topik yang sering bikin kita penasaran, apalagi buat kamu yang suka tampil di depan kamera dan mikir, aku cocok gak ya di dunia penyiaran? Nah, jadi kita hari ini akan membahas tema mengasah skill news anchor di dunia organisasi. Menariknya, kita nggak akan cuma ngobrol sama mahasiswa aktif berorganisasi, tetapi dia juga punya hobi dalam dunia penyiaran. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Kak Salsabila Rahmadi. Nah, hai Kakak. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Kak Salsa, boleh dong kenalan dulu lebih dekat. Setahu aku nih, Kak Salsa masih aktivitasnya sebagai mahasiswa ya? Betul. Semester 6 di manajemen. Yes. Nah, selain itu, Kak Salsa juga punya hobi yang unik banget, yaitu tentang news anchor. Betul? Oke. Iya. Tapi kayaknya kalau news anchor tuh bukan hobi ya, itu kayak lebih ke minat. Oke, minat. Kalau hobinya berarti itu lebih ke arah public speaking atau nulis gitu. Oke Kak Salsa, boleh dong aku kenal lebih dekat ya? Boleh. Iya. Mau sedekat apa nih? Sedekat itu. Oke. Iya, jadi aku pengen tahu, kakak ini kan sekarang lagi aktif sebagai mahasiswa ya? Yes. Semester 6 di manajemen. Nah, selain itu kakak juga setahu aku, kakak punya minat di news anchor, bener gak? Iya, betul kan? Minat. Karena mungkin aku suka yapping kali ya, jadi cocok. Iya, nah dari situ aku pengen tahu news anchor tuh apa sih Kak? Oke, kalau dari ini disclaimer dulu ya, aku bukan yang ahli di bidang news anchor, tapi kita masih sama-sama belajar lah ya tentang dunia tersebut dari organisasi ini. Kalau dari pemahaman aku, news anchor tuh kayak seseorang yang membawakan berita di suatu acara televisi ataupun kayak di suatu platform, gitu. Jadi kalau contohnya kayak dulu tuh ada news anchor yang kondang lah ya, atau kamu tahu gak yang dulu kayak Jeremy Teti gitu-gitu. Itu kan dia hits banget tuh pada zaman itu, gitu. Oh, jadi seperti itu. Iya, jadi orang yang membawakan berita. Oke, menarik banget. Jadi kalau boleh tahu nih, Kak Salsa punya skill ini tuh kira-kira dari mana sih? Apakah kakak otodidak atau ikut pelatihan khusus gitu? Kalau aku sendiri suka sama dunia news anchor, jurnalistik, khususnya news anchor ini tuh dari zaman aku SMP sih, kelas 2 SMP gitu. Di situ tuh ada kayak sebuah ekstrakurikuler jurnalistik. Dia tuh ada 3 divisi, kayak fotografi, artikel, dan juga reporter atau news anchor. Karena mungkin aku suka ngomong depan kamera gitu ya, jadi makanya aku pilih si news anchor ini kayak gitu. Dan di situ awal mula aku dikenalin sama dunia jurnalistik sama ketuanya. Aku ingat banget dulu tuh ada namanya mentor aku, Kak Aris sama Kak Syawal. Nah, mereka tuh bener-bener yang kayak ngebimbing aku tentang reporter, sampai di suatu ketika saat itu ada kayak lomba se-Bogor Raya, kayak kabupaten dan kota. Mereka tuh nyakinin aku sama temanku untuk ikutan lomba itu untuk pertama kalinya. Yes. Di situ ya gambling ya, kayak pertama kali, apalagi se-Bogor Raya, takutnya nggak bisa menang atau gimana gitu kan. Tapi karena waktu itu saat pertama kali aku berperan sebagai news anchor-nya.
Oh, langsung Ya, aku ya. langsung jadi news anchor-nya kan dibagi menjadi dua nih, ada news anchor sama reporter nih, Oh, gitu iya. kan. Satu kelompok tuh, bisa aku jadi news anchor. Dari situ aku latihan, tiap hari latihan gitu-gitu. Tentang pelafalannya pun sama, kayak intonasi dan lain-lain. Cuman mungkin ya alhamdulillahnya saat itu for the first time menang tuh juara satu Wih, waktu keren, itu. keren. Nah, abis itu ya banyak kayak sekedar liputan-liputan makanan. Dulu aku tuh suka liputan makanan. Oh, iya. Jadi dulu tuh kita tuh sama kayak jurnal ini, kita tuh punya YouTube. Punya Kita punya YouTube. YouTube. Anak SMP udah nge-handle YouTube kan Oh, waktu iya. itu. Keren banget Iya dong. kan. Nah, itu tuh saat itu aku ingat banget aku ngeliput di Suriken Ya. soto Tempat kuning kulineran. Pak Yusuf. Itu terkenal banget. Yes, Kak, itu Iya, viral. iya. Aku pulang sekolah, Iya. aku ngeliput itu sama temen aku, masih pakai baju seragam, dan cuman bermodalkan handphone handphone dia tuh waktu itu masih iPhone berapa gitu, masih yang kayak jadul lah, Iya. yang zaman dulu Iya. ya. Terus kayak ya udah, cuma modal itu doang, nggak ada kayak gini kayak mikrofon atau apa, amatir banget saat itu tuh, tapi kayak kreatif berkesan kan, Iya, kayak berkesan gitu. banget. And then abis itu aku saat itu aku pengen melanjutkan karena aku udah mulai suka nih kan. Setelah itu ada tuh lomba lagi. Saat itu aku jadi reporter, bukan news anchor. Reporter. Saat itu aku Iya. jadi reporter yang kedua kali lombanya. Iya. Alhamdulillah menang juga tuh ke satu. Nah, dari situ aku mulai ngerasa kayaknya aku suka deh sama dunia ini. Kayak comfortable Titik aja mula gitu kan, menemukan titik itu. mulanya. Nah, tapi kayak aku pengen banget nerusin ke SMK yang memang broadcasting gitu, ya kan? Nyambung kan broadcasting sama Nyambung, itu? nyambung. Tapi saat itu kayak ini enggak deh gitu kan. Tapi jadi akhirnya aku nggak kayak udah ke SMK broadcasting. Aku cuman ya udahlah kayaknya ini aku jadiin sebagai minat aku aja gitu. Iya. Nah, akhirnya aku nggak ngambil dunia broadcasting, tapi aku masih tetap ikut lomba-lomba. Aku jadi masih tetap tetap latihan di aktif rumah. ya. Jadi kayak otodidak, Iya. otodidak gitu. Ih, saat keren SMA. dong. Terus? Kayak gitu. Kayak aku belajar kayak tentang apa ya, kayak 5W1H-nya gimana, cara nyusun ininya gimana, kayak intonasi, pelafalan, terus kayak penjedaan naskah beritanya. Jadi di situ aku belajar pas SMA, otodidak kayak gitu. Kayak aku tahu kalau misalkan dalam satu naskah berita itu ternyata kita tuh nggak harus ngapalin loh, Jadi? baca di prompter. Kalau news anchor ya, gitu. kalau news anchor tuh baca dia tuh di prompter. Jadi kayak ada, jadi nanti ada layar, Ada layar ada di layarnya depannya di gitu ya? Kita baca aja. Tapi itu tuh ada kayak, nah ini ada kayak garis miring 1 sama garis miring 2. Jadi kayak jedanya kah? Jedanya. Jadi biar iya, yang iya, iya. si news anchor-nya itu bacanya tuh nggak bingung. Oh ya, berarti Kayak gitu, ya. Misalkan kayak kalau misalkan nggak ada tanda-tanda gitu kan, jadi kayak contoh titik itu diganti sama apa, Oh, iya. apa, kayak gitu. Ya kalau titik kan kecil ya, nggak kelihatan mungkin. Jadi digantinya pakai si garis Iya, miring aku itu. baru tahu banget saat itu. Aku baru tahu loh tentang kayak gitu. Keren. Oke, jadi organisasi itu memang punya peran yang besar ya, kayak. Yes, benar. Tapi kan kadang di organisasi itu fasilitasnya tuh suka minim gitu. Jadi kalau misalkan dari kakak sendiri, gimana sih caranya agar kita tuh bisa terus berkembang walau fasilitasnya tuh minim? Fasilitas. Kalau misalkan kayak di dunia news anchor sama reporter, sebenarnya fasilitas kita keberanian sama ngomong. Oh iya. Iya kan? Dua hal itu aja. Iya. Oh, Emang butuh apa coba? Apa? siapa tahu ada yang lain kan aku tidak tahu. Iya, kayak gitu, kayak menurut aku ya skill itu berani Iya. sama kayak bisa luas aja gitu depan kamera gitu. Karena ya aku pribadi nggak ada background, sorry, misalnya kayak nggak ada sekolah yang dunia khusus gitu news ya. anchor. Dulu tuh aku sempat di kuliah di salah satu di Universitas Bandung, Ilkom Jurnalistik. Oh iya. Iya, di situ ya gitulah. Tapi ya at the same time kesini dan nemuin jurnalistik ini, jadi kayak tetap bisa, Tetap nyambung ya. tetap nyambung. Jadi ya jangan putus asa, jangan nyerah karena satu hal yang nggak kamu temuin di situ. Kalau misalnya satu pintu ketutup nih, Ya.
ya buka aja pintu yang lainnya. Dobrak aja gitu. Ya gitu, kan masih banyak pintu yang Yang penting lain ya. kita- Yang penting kita bisa kayak kita tahu nih apa tujuan kita. Misalnya ada pintu ketutup, ya udah lewat pintu lain aja. Cari pintu lain. Yang penting bisa ke tujuan itu. Oke, jadi kan tadi aku dengar ada 2 ya, Yes. yaitu berani dan juga Menurut aku ya. ya nggak Berani apa-apa. sama ya bisa ngomong aja di depan kamera. Selain itu ada gak sih Kak tips lain agar kita tuh bisa ngomong gitu kan, baca berita seprofesional mungkin, walaupun kita tuh belum seprofesional itu gitu. Ya, oke. Tipsnya. Tipsnya adalah percaya diri pertama. Ya Percaya kan, diri, pasti oke. percaya diri kan. Iya. Nah, gimana cara kita bangun kepercayaan diri itu? Dengan menguasai tekniknya. Meskipun kayak, aduh takut salah gitu kan. Iya. Kayak, aduh sebenarnya gue masih pintar itu gitu. Tapi ya udah kalau pokoknya kalau yang aku pelajarin, kalau misalkan kita baca nih, kita bikin teks berita, itu tuh kayak yang penting artikulasi. Iya. Terus kayak pernafasan, intonasi itu tuh penting. Terus ada juga kayak apa ya? Kita gerakan juga kan perlu ya kalau misalkan sengkat gitu. Kalau Gestur misalkan tubuh ya gitu. kalau misalkan kayak artikulasi, kalau misalkan kita baca berita nih, Iya. tapi intonasinya nggak jelas. Iya. Gimana orang mau nyangkut kan? Jadi Misalkan belibet gitu ya? UKM jurnalistik dan kehumasan, tapi Iya. dibaca kayak cepet banget. Itu kan aneh. Sering sih, aku pun pasti belajar. Ada kayak ada penapasan juga. Iya. Misalkan kamu kayak ngomong, kan teks berita itu panjang ya? Iya. Itu kan ada jeda-jedanya. Kalau misalkan kamu kayak semuanya, sama kamu langsung dibaca, ngap dong. Pasti. Kedengeran nanti di kamera, Iya. kayak abis lari gitu kan. Iya, Padahal iya, cuma iya, cerita gitu. Jadi kayak calm, tenang, pembawanya tenang. Iya. Tapi pernah nggak sih Kak, kamu ngerasa gagal gitu kayak kurang maksimal? Dan gimana sih caranya kita biar bisa menyusun teksnya tuh biar bisa nyambung gitu? Oke, dari pertama dulu kali ya, gagal. Boleh. Iya, iya. Gagal, sebenarnya sering ya, nggak ada manusia yang nggak gagal, bener gak? Betul. Kayak kalau misalkan tiap aku lomba itu tuh aku kayak take-nya tuh berulang-ulang, jujur ya, kayak kadang tuh ada yang kecepetan, speednya kecepetan, powernya terlalu bersemangat, itu tuh menurut aku riskan juga loh, karena kan saat kita membaca berita, ada berita yang memang harus dibawakan dalam power yang rendah. Contoh kayak berita duka. Iya. Kita kan nggak bisa kayak ceria nadanya. Nggak nyambung. Nggak boleh dong kan, harus tenang kayak datar. Kalau misalkan yang kayak tentang makanan atau tentang hiburan itu kan ceria, nah kayak gitu. Itu aku sering tag berulang-ulang gitu. Aku kan sering beberapa ikut lomba. Nah itu kan nggak ada yang kalah juga waktu itu. Nah itu bentuk kegagalan di situ juga. Jadi kayak tapi dari situ sih aku nggak yang aduh gue kalah nih gitu kan. Iya, langsung. Tapi ya udah, udah kayak kita evaluasi aja apa yang memang kita lihat lagi video kita apa ya yang kira-kira bikin kita kalah, evaluasi dan belajar lagi itu. Terus tadi, gimana caranya kita Teks nyusun berita. ya, edit berita? Teks berita itu tuh kita punya struktur kalau berita tuh Oh iya? 5W 1H. Oke. Yes. W pertama itu what, apa. Yang kedua ada where, ada who. Yang ketiga ada when. Yang keempat ada where. Yang kelima ada why. Yang satu ada how. Jadi untuk menyusun teks berita itu sebenarnya perlu struktur itu 5W1H itu. Contohnya ya kayak kita what-nya apa? Kita lagi ngadain syuting podcast jurnalistik dan kehumasan. Kayak kita sekarang Yes, gitu. Terus kayak ininya who-nya siapa? Ya ini yang terlibatnya tim kru podcast, pengurus, narasumber gitu kan. Terus ada juga kayak when-nya kapan? Contoh hari ini 18 Januari 2026 betul. ya kan. Terus where? Di sini di kafe gitu, di kafe titik kumpul contohnya. Why yes. Promosi dong. Terus ada why-nya juga. Why kenapa kita ngadain si syuting podcast ini? Ya, gitu. tujuannya. Tujuannya apa? Karena untuk meningkatkan skill anggota di dunia podcasting gitu-gitu, mengasah keberanian para anggota kita gitu kan. Terus dari how, tadi udah ya, why? Udah. How berarti bagaimana tuh lebih ke kayak gimana sih proses kita syuting ini? Kayak mulai contohnya kayak briefing narasumber, persiapan alat podcastnya dulu dong. Iya dong. Ya, persiapan alat podcast, terus briefing,
Terus habis itu take konten, habis itu revisi, evaluasi, kayak gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa deh bikin satu teks berita. Kalau pokoknya itu lah intinya. Gitu. Keren nih. Nah, Amin. Bagus sekali. ih, keren kok. Bagi aku kakak keren. Amin. Amin, amin, amin. Nah, terakhir, aku pengen dong kakak kasih pesan untuk teman-teman kita di rumah, khususnya para perempuan, Oke, perempuan, agar mereka itu yang mau terjun gitu kan ke dunia news anchor. Jadi pesan kakak untuk teman-teman, pesan aku untuk teman-teman semua, ya. jangan sebagai seorang perempuan, kita bebas untuk bermimpi setinggi apapun. Gak ada yang bisa ngalangin kita untuk mimpi tersebut. Gimana cara kita untuk menggapai mimpi tersebut? Jangan nyerah. Jadi seperti yang tadi aku bilang, kalau satu pintu ketutup, cari pintu yang lain. Gitu. Yang penting kita punya tekad sama keinginan yang kuat. Pasti bisa kok. Gitu. Yang penting doa juga. Kita harus banyak-banyak berdoa gitu-gitu, mengasah skill kita. Gitu. Jadi kalaupun nggak ada yang ngajarin, cari aja kan sekarang apa ya? Digitalisasi ya. Iya. Udah luas banget. Kita bisa cari di YouTube, Searching. kita bisa cari di Google, ChatGPT juga Betul. bahkan yang bisa ngajarin kita juga bisa dia tuh. Dia Iya. otodidak. Jadi nggak perlu yang bergantung juga kok. Iya, jadi memang di dunia teknologi saat ini kita Ya, banyak jadi banget caranya ya jangan kayak. nyerah, semangat. Betul, betul, betul. Oke, paling itu saja ya kayak. Gak kerasa ini sudah pertanyaan terakhir. Oke, apa dan tuh? aku sangat Sedih dong aku berpisah sama kamu. nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Jadi aku mau berterima kasih banget bagi Kak Salsa. Terima kasih juga. Sudah Terima kasih memberikan juga. pengalaman, terus Amin, juga terima kasih, Bapak. itu berarti kok bagi kita. Pengalaman, kemudian juga tips-tipsnya itu mungkin berguna banget ya bagi Amin. teman-teman yang ada di dunia news anchor. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. channel di bawah ini, Yes, jangan channel lupa juga podcast kita. Follow IG-nya dia, UKM dia. Iya, oke aku Yes. ada di sini juga. Ya, nanti Dan diedit ya juga- sama editornya, jangan lupa. tolong. Dan juga boleh untuk Apa IG aku? follow Boleh, IG aku nanti Instagram dicantumin Kak dulu di Salsa. sini ting gitu, ada kayak Iya. gitu. Oke ya, cukup sekian. Ya, seru banget. Iya, keseruan nih. Nggak ditutup. Ya, kayaknya apa mau lebih lama lagi boleh gak sih? Nggak. Nggak Nanti boleh ya? dimarahin. Oke. Oke ya, kita tutup saja. Ini kapan-kapan kita podcast ngobrol kita lagi. kali ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih untuk semuanya. Bye-bye, folks. Dah, sampai jumpa.